Halo Santamania dimanapun berada, ragam suku dan bangsa di berbagai belahan dunia. Jumpa lagi bersama saya King Host Sisi Gelap Dunia. How are you? Apa kabar? Tentunya kabar baik, bahagia, sehat dan penuh semangat. Lagi santai? Lanjut aja santainya. Lalu nikmatilah sejumlah informasi tentang dunia untuk Anda. Dalam sebuah video singkat ini, kami mengajak Anda untuk mengelilingi dunia. Tidak lupa kami selalu ingatkan kita semua bahwa dari apa yang kita nonton hanyalah sebagai pembelajaran agar menambah wawasan dan pengetahuan. Negara yang kita kunjungi kali ini adalah negara Jepang. Siapkan kopi dan bersandarlah. Inilah sisi gelap dunia bersama negara Jepang. Saat membayangkan pemandangan perkotaan di Jepang, so pastinya akan menggambarkan jalan-jalan yang bersih, gang-gang sempit, lampu neon yang terang, arsitektur modern yang indah, dan angkutan umum yang rapi. Tokyo, pusat kota utama negara Jepang, dipandang oleh beberapa orang sebagai kota mega modern yang ideal. Dilihat sebagai model kota modern yang harus diperjuangkan, namun permasalahan lain sering diabaikan dan disembunyikan di bawah pemandangan perkotaan. Salah satu masalah ini adalah tunawisma. Keunikan Jepang dalam hal ini adalah tunawismanya, tidak seperti yang dibayangkan masyarakat umum dan internasional. Bagaimana para tunawisma menemukan tempat berteduh di ruang kota kecil Tokyo? Sangat penting untuk membuka pemandangan terhadap orang-orang yang terpinggirkan, yang di mata publik tidak diberi suara atau sorotan. Penting untuk mengubah asumsi dan pemahaman kita tentang masyarakat urban Jepang agar tidak mengesampingkan orang-orang ini dengan perjuangan mereka yang sangat sulit. Intinya menghormati apa yang sedang dan akan mereka lakukan. Definisi seorang tunawisma tidaklah mudah, mengingat berbagai kriteria yang digunakan untuk menentukan kondisinya tergantung pada berbagai negara di dunia. Namun yang pasti, Jepang adalah satu-satunya negara di dunia dengan tingkat populasi tunawisma sekitar 0% rata-rata. Setidaknya itulah yang ditunjukkan oleh data statistik tahun 2020 yang lalu, yang menunjukkan penurunan luar biasa yang dimulai pada tahun-tahun sebelumnya. Masalah dengan menganalisis data ini adalah bahwa mereka menggambarkan salah satu alasan dibalik penurunan penting ini bukan hanya program bantuan yang dirancang khusus untuk memecahkan masalah, tetapi pecahannya pandemi COVID-19 yang mempengaruhi seluruh dunia dan yang memerlukan keputusan dari pemerintah untuk membantunya. Pada awalnya jumlah tunawisma di Jepang mencapai 3.824 orang. Pada Januari 2021, turun menjadi 4,2% dari tahun sebelumnya. Kementerian Kesehatan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan mengatakan itu adalah jumlah terendah sejak kementerian mulai menyusun statistik tersebut pada tahun 2003. Tampaknya mencerminkan dukungan pemerintah daerah untuk orang-orang yang berkekurangan keuangan untuk mencegah mereka menjadi tunawisma. Dari jumlah tersebut, 3.510 adalah laki-laki
dan 197 perempuan. Jenis kelamin dari 117 orang yang tersisa tidak diidentifikasi berdasarkan fraktur. Jumlah tunawisma tertinggi di Osaka yaitu 990, diikuti Tokyo 862 dan Kanagawa 687 orang. Sedikit kurang dari 80% dari total berada di 23 distrik berpenduduk padat di Tokyo dan kota-kota besar yang ditunjuk oleh peraturan. Survei dilakukan di setiap kota oleh pejabat pemerintah daerah yang menghitung jumlah orang yang tinggal di tempat-tempat seperti taman dan jalan atau tempat-tempat kumuh lainnya. Pemerintah Jepang mengambil langkah-langkah khusus ini sebagai akibat dari keadaan darurat global yang ditambahkan ke langkah-langkah penegakan dan bantuan lain yang diterapkan sebelumnya untuk menghilangkan masalah tunawisma. Menurut hukum Jepang, mengemis tidak diperbolehkan di negara ini dan dapat dianggap sebagai tindak pidana. Namun banyak dari asosiasi yang dirancang untuk memerangi kemiskinan telah mengkritik kemenangan pemerintah Jepang sehubungan dengan para tunawisma. Di antara aspek-aspek lain, mereka berpendapat bahwa langkah-langkah untuk mengeluarkan orang-orang dari jalanan ini tidak cukup dan kadang-kadang bahkan tidak manusiawi, seperti halnya dengan arsitektur perkotaan yang bermusuhan yang dirancang untuk mencegah para tunawisma duduk atau tidur di jalanan. Meskipun petisi menerima lebih dari 50.000 tanda tangan untuk meminimalisir kemiskinan dan tunawisma dengan tuntutan agar mereka memiliki tujuan jangka panjang untuk memberantas situasi kemiskinan yang mempengaruhi kelompok tunawisma. Selanjutnya simpulkan sendiri apa kesimpulannya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar kita dapat mengenal dunia hanya dengan sentuhan jari. Selamat melaksanakan aktivitas dan sehat selalu. Bye-bye.